Jujur saya berkata pada waktu itu, sudah seharusnya, ya toh? Karena apa? Karena saya punya pikiran. Pikirannya apa? Saya kepingin melakukan firman Tuhan dengan benar. Demikian juga kamu ya gitu toh? Kepingin toh? Ya, sekarang kepingin suruh berjanji. Nah, sekarang di gereja-gereja kalau kamu sama pendeta, kerap kali disuruh komitmen dah. Ya? Apa komitmen itu tidak janji? Janji toh? Komitmennya apa? Suruh setia, tunduk sama peraturan gereja, ya toh? Dan pada pimpinan, ya toh? Itu tidak janji. Nah, saya ya bilang gini, Doni hati, tapi untung aku tidak jawab langsung. Wah, oke. Enggak, aku bilang gini. Dipikiran gini, ya sudah logis toh ya. Wong aku ya kepengen ya. Tapi aku punya kebiasaan. Biasanya apa? Tanya Roh Kudus. Biarpun itu di depan saya lihat Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Roh Kudus, ini kok aku disuruh janji sama Tuhan Yesus. Kamu tahu jawaban Roh Kudus apa? Dari dalam hati keluar, jangan cepat-cepat jawab. Kaget aku. Jangan cepat-cepat jawab. Wah, kaget aku. Wah, ini jalan nih pikir. Mengapa? Bukankah itu logis? Ditanya lagi sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak menetapkan. Tapi mengarahkan. Menolong. Dia bilang, siapa yang mengajar kamu? Tuhan Yesus. Sama tanyaannya. Siapa yang mendidik kamu? Tuhan Yesus. Siapa yang memampukan kamu? Tuhan Yesus. Siapa yang menyanggupkan kamu melakukan? Tuhan Yesus. Pikir. Ngomong loh. Pikir. Tak pikir. Ya. Kalau semuanya Tuhan Yesus di dalam diri saya yang berkarya dan melakukan, kenapa kok suruh saya yang janji? Wah, saya ini diakali ini, dijebak ini saya. Sebab saya ini orangnya kritis asalnya, pemikir, diktator, saya naik dewek. Jadi saya bilang, oh aku dijebak ini Tuhan. Terus saya ngomong sama Tuhan Roh Kudus, apa yang saya harus lakukan? Kamu pikir, habis itu baru jawab. Semuanya Tuhan Yesus. Ya, tahu. Langsung saya itu ngadep gini, tak tuding gini. Nggak lucu ya Tuhan, aku bilang itu. Semua yang melakukan, engkau kok, aku yang suruh janji, tanggung jawab. Nggak lucu. Saudara tahu, aku tak jawab gitu, ya ini setengah kurang ajar toh. Tak tuding gini loh. Masa mbak dosennya nggak berani toh ya. Aku ini nggak lucu Tuhan, aku minum. Muncul Tuhan Yesus yang kedua. Kaget aku. Sampai aku gini, rambutnya sama, matanya sama, hidungnya sama, jubahnya sama, sampai kaki sama. Ini sing Tuhan sing mana iki? Kok ada Tuhan Yesus kok dua? Nah bingung tak aku bilang. Terus aku bilang sama Roh Kudus gini. Tuhan Roh Kudus, loh ini kok ada Tuhan Yesus dua ini? Ini yang satu siapa? Tuhan bilang, enggak ngasih tahu. Itu setan. Enggak. Nanti kamu tahu. Curang. Oh, nanti tahu Tuhan. Tahu. Terus aku bilang gini. Enggak lucu ya Tuhan. Jadi ini bingung aku. Aku nuding yang mana ini? Ya toh, ada dua jadi yang pertama yang tak duding. Tak tunjuk gini.
Nggak lucu ya Tuhan? Bukan aku yang janji. Kamu jamin aku. Saya gini, tapi telunjukku enggak tertuju pada yang satu. Ya enggak tertuju pada yang kedua. Bingung ya tengah-tengah. No. Baru yang datang belakangan ngomong. Dia bilang gini, Iblis, dengar jawaban hambaku. Saya baru tahu kalau itu setan. Ngerti enggak? Jadi, tidak bisa dideteksi pakai akal. Tidak bisa dideteksi pakai apa saja yang ada di dalam dirimu, kecuali Roh Kudus. Kalau memberitahu. Kalau Roh Kudus tidak ngasih tahu, juga tidak tahu. Ngerti tidak? Makanya kamu jangan sok. Makanya ada orang bilang, aku ketemu Tuhan. Saya ya cuma mesem tok, tapi tidak berani menghakimi. Ya dek Tuhan temenan, kalau setan, ya tidak tahu, aku tidak mau tahu. Itu urusannya dia. Jangan sok, sebab saya ngalami sendiri. Tidak bisa membedakan. Ayahku sekalipun tidak bisa. Makanya pada waktu pertama kali Tuhan ngomong, dia berkata, setan. Makanya jangan sampai kita lalu cepat-cepat kalau ada suara, oh Tuhan Yesus, belum tentu. Tapi juga kamu tidak boleh lalu menghakimi setan, tidak boleh. Kalau kamu dengar suara atau mimpi atau kira-kiranya seperti Tuhan, kamu harus ngomong, Tuhan, aku kok ngalami gini, apakah itu Engkau atau bukan? Tuhan Roh Kudus, Engkau kan penolongku, tolong Engkau yang beritahu. Nanti saudara bisa membedakan. Karena setiap orang punya pengalamannya lain-lain, tidak sama. Jadi kita tidak boleh menghakimi, tapi tunggu hasilnya. Sebab kalau Tuhan itu tidak begini, saudara. Saudara kan kepingin, umpamanya saudara itu dapat firman. Nah, kan kita kerap kali kalau dapat nubuatan kan mesti diimani, betul tak? Contohnya, nah, karena kamu banyak anak muda urusannya. Saya kepingin kawin, kepingin punya jodoh. Terus Tuhan bilang, ya nanti tak kasih. Wah sudah mantep toh, sudah mantep toh. Nah, terus kata kayak gitu tuh, kamu anggap Tuhan. Terus kalau Tuhan, terus kamu kan kepingin cepat-cepat ngerti toh, sing mana. Jadi setiap orang kowe ketemu orang, yang cewek kalau setiap kali ketemu cowok, sing mana ya? Apa ini ndak? Kalau kamu berbuat begitu, kamu pasti ketipu. Kalau kamu terima firman, taruh dalam hati, kamu tinggal ngomong, Tuhan kalau ini Engkau jadi. Kalau tidak jadi sekalipun, ya terserah Tuhan, wong aku ini hambamu. Ngerti? Tenang, jangan diingat-ingat, nanti datang dewek. Tapi kalau kamu ingat-ingat, tidak datang-datang. Kalau kamu harap-harap, mundur terus. Itu Tuhan. Tapi kalau kamu percaya, kalau kamu percaya, itu tidak usah diingat-ingat. Nanti datang dewek. Tahu-tahu muncul. Gitu. Tuhan itu aneh-aneh. Ini kayak anak-anakku yang ngalami semua. Tapi tiga-tiga lain-lain. Ein lain, Denny lain, Sammy lain. Karena apa? Wataknya lain-lain. Padahal watake tiga-tiga ini sama mbek bapake.
moto keranjang kabeh. Itu perempuan ya tetap moto keranjang. Aku tahu, kamu ini kok tiga-tiga kok moto keranjang. Dia ngomong apa? Lah turunannya papa kok. Lah aku bilang, papa turunannya siapa? Anda tahu, bapakku enggak. Aku bilang, Tuhan, aku kok iso mata keranjangnya kok super ini nih. Papa enggak, mama enggak. Siapa? Tuhan bilang apa? Engkongmu. Aku bilang, engkong mata keranjang? Luar biasa. Bener, saya nemui dewek. Engkong. Lah, engkong nurun aku. Bukankah Tuhan bilang 3-4 turunan? Jadi kalau kamu punya sifat gitu, udah jangan nyesel, ngucap syukur. Kenapa ngucap syukur? Bisa ngalami enake mbek ndake. Ya toh? Dan bisa mengatasi di dalam Yesus. Itu karena di dalam Yesus kutuk dirubah jadi berkat. Tuhan ini luar biasa. Nah, sekarang si anak yang perempuan dia senang seorang. Lah, seorang ini sekolah di Amerika. Lah, kebetulan juga ini anaknya temanku. Jadi, wes orang tuanya ya seneng, anaknya seneng beneran ya toh. Terus dia sudah sekolah di Amerika. Lah, Tuhan bilang, kamu lulus SMA nanti sekolah ke luar negeri. Nah, jadi kan kebetulan loh, wong seneng be orang sekolah Amerika. Tuhan ngomong, kowe sekolah luar negeri. Nah, jadi klop, sudah deket, ACC ya toh. Bapak ibune ACC, tidak apa-apa. Wong anake aku kenal bapak ibune. Nah, terus saya mau berangkat ke Jakarta. Mau nemoni papai mamai anak ini. Sebab bilang, Pah, pergi Amerika aja lah. Aku langsung madek tahu. Wah, terang ini wis mau iki, wis oke ini. Nah, oromai itu di Kebayoran. Saya naik mobil. Mbak Iin, Mbak Deni, Mbak mamai ini. Sampai Senayan. Itu kan arah ke Kebayoran itu. Si Iin ini kan lucu toh. Gak bisa nahan kencing. Aku menilung kencing yang orang sempat tahan toh. Gak bisa Pak, ini mau keluar aku ngompol loh Pak. Aku menilung. Ada yang bawa plastik gak? Ngompol di plastik. Terus dia bilang, Pak, cari tempat dong. Restoran kayak apa siapa. Mampir. Lawang dari Bandung yang ndak kepengin. Tahu-tahu sampai di Senayan kok bisa kebelet kayak gitu tuh piye? Ndak bisa masuk akal. Akhirnya itu saya diingatkan teman saya di tempat Senayan. Jadi cuma belok 20 meter. Oh, ngene Tony. Papa kalau di Jakarta tidurin di Senayan. Tony. Hampir lah masuk sana. Terus dia lari ke toilet, aku ditanya sama teman saya Tony ini, kamu mau kemana? Kok keburu-buru kayak gini? Lah ya ini lo mau pergi ke Kebayoran menemui orang tuane teman Iin mau sekolah di Amerika, tapi di tengah jalan kebelet, kencing mau ngompol, aku menu gara-gara. Terus dia ngomong gini, jangan ke Amerika, ke Belanda aja. Waktu dia ngomong gitu, Tuhan ini ngomong sama saya, Belanda. Oh. Jadi waktu Iin selesai, Iin, kamu ndak ke Amerika Iin ternyata. Kemana Pak? Belanda. Oh. Terus dia bilang, oh
Oh, ya Belanda Pak. Ya, betul, Tuhan bilang Belanda. Ya sudah. Ngerti enggak? Jadi Tuhan itu kalau punya rencana itu tidak bisa dimengerti. Tapi yang penting kalau kamu sudah siap, nanti jadi dewek. Loh, terus jadi aku udah jadi ke tempat ke Kebayoran, pulang ngurus ke Belanda. Berubah dalam waktu sesaat. Nah, itu namanya sadet sanyet. Jadi pulang rumah. Terus saya KKR ngurus dulu ke Belanda. Ternyata ngurusnya itu susah setengah mati. Lebih gampang ke Amerika. Kalau ke Belanda dimintai uang simpenan harus 15.000 gulden. Harus punya surat izin belajar. Harus punya sponsor yang di sana yang mau nanggung. Harus punya visa belajar. Lah satu pun dari syaratnya aku ndak punya. Duit pun ndak punya. Jadi pada waktu itu terus saya bilang gini, lo langsung syaratnya susah kayak gitu kok. Ngapain aku bilang. Tapi Tuhan jujur ngomong, sana minta visa. Loh, Tuhan minta visa itu harus ada tiket, harus ada uang. Tuhan ndak ngomong A, ndak ngomong B. Nurut, ya wis. Saya tuh orangnya yang gelinding. Jadi saya pergi ke kedutaan Belanda, saya bilang sama resepsionis saya mau minta visa ke Amerika, ke Belanda. Bapak sudah punya tiket? Belum. Mau ngapain Pak? Aku bilang, aku jawab piye Tuhan? Turis. Oh, saya mau lihat-lihat. Berapa orang? Saya sama anak perempuan saya satu. Oh, Bapak mau anak sekolah sana? Tidak tahu Pak, lihat dulu. Ya toh, wong syaratnya tidak punya. Jadi cerdik, tidak nipu. Bapak sudah punya tiket? Belum. Oh, tidak boleh Pak. Harus punya tiket pulang pergi buat Bapak sama anakmu. Saya bilang gini, saya sudah nyari tiket, tapi semua penerbangan penuh. Oh lah ya, kami kedutaan tidak mau tahu Pak. Bapak tidak punya tiket, tidak boleh. Kami tidak mengeluarkan visa. Nah saya bilang, ya sudah. Terus, ya sudah saya lapor sama Tuhan. Saya lapor. Tuhan, aku sudah melakukan. Engkau suruh ke kedutaan, aku pergi, tapi tidak boleh. Ya sudah, keluarlah aku. Jalan, santai aja. Saya jalan, persis mau buka pintu keluar ini. Duta besarnya keluar. Duta besarnya keluar. Hei, Pak Yusa, dia kenal aku. Aku udah kenal dia. Wong dia duta besar. Aku ya noleh. Hehe, halo. Mau apa? Mau minta visa. Terus belum punya tiket, belum punya apa-apa. Sini. Panggil saya. Terus pegawai ini dipanggil juga. Pokoknya urusi Pak Yusa ini tiket visa ke Belanda. Syarat-syarat yang tidak punya, saya yang nanggung. Kalau dia nanti cari tiket dadak karena pesawat penuh, jatah kedutaan berikan dia. Coba. Bisa ngerti enggak? Enggak bisa. Jadi langsung keluar visa. Nah, terus kemudian saya cari tiket. Tidak ada.
Memang tidak ada. Nah, tapi pikiran saya kan, tidak ada, itu punya tiket kedutaan, betul tidak? Tidak boleh punya pikiran gitu. Kalau kamu punya pikiran gitu, berarti kamu bergantung sama. Dan Alkitab berkata terkutuk. Makanya jangan kamu kira gampang. Jadi aku cari tiket. Lalu Tuhan bilang, aku bilang, Tuhan beli tiket di mana? Di travel itu. Nah, saya pergi sana. Itu dulu di Bandung di Jalan Lombok. Itu travel punya orang Kristen, direkturnya orang Kristen. Saya datang, Pak, saya mau cari tiket buat saya sama anak saya. Kemana? Belanda. Wah, maaf Pak. Pesawat apa saja penuh. High season. 2 tidak ada Pak. Tidak ada. Ya sudah lah wis piye toh. Aku bilang, Tuhan tidak ada. Ya pulang toh, pulang naik mobil. Di tengah jalan Tuhan bilang, balik. Balik kemana? Ke travel. Loh, sudah bilang tidak ada. Direkturnya ya bilang tidak ada. Bilang ada. Piye kowe? Ayo. Kalau kamu nurut siapa? Hah? Ayo. Bingung tak? Bingung toh? Tapi yang aku bilang, aku harus balik Tuhan. Balik. Ya balik. Aku ya nurut yang gelindingnya balik. Nemuin direkturnya lagi. Ada apa Pak? Loh. Tiket itu ada. Loh. Yang bilang ada siapa Pak? Yang ngomong Tuhan. Oh iya toh. Aku bilang, Bapakku yang ngomong. Tanya lagi kurang ajare. Bapaknya siapa namanya? Kebingungan tak aku. Aku bilang, aku jemput piye ini? Bapakku di surga. Namanya siapa? Yesus. Terus dia bilang apa? Wong Kristen loh. Begini kayak aku. Bapak ini gila. Yang punya travel itu siapa? Kamu, saya bilang. Direkturnya siapa? Kamu. Yang menetapkan siapa? Kamu. Enggak, aku bilang Yesus. Terus dia bilang, gila. Saya bisa dapat hikmat keluar dewek. Pak, tolong Anda telegram ke Singapura. Karena saya harus naik Singapore Airlines. Dia bilang, Garuda tidak ada, KLM tidak ada. Masa? Yang paling penuh itu Singapore Airlines. Tidak tahu Pak. Tapi tolong aja lah Pak. Aku mau anggap orang edan ya wes bener aku minum. Karena aku kenal Tuhan Yesus, aku bilang, Bapak wong Kristen ya, tidak kenal aku. Tolonglah telegram, aku yang bayar telegramnya. Kalau nanti ada, saya dapat. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Bapak sudah nolong. Oke, dia bilang. Telegram sama dia. Nah, saya sudah nurut ya wes toh pulang ke rumah. Kamu tahu enggak? Besok itu saya langsung dapat telepon dari Singapore Airlines Singapura. Dia bilang, Yusa Cipto, ya. Sama anak, yes. Orang Singapura kan Nisa Indonesia. Saya tidak bisa Inggris. Indonesia saja. Oh ya, saya bisa. Cara Inggris aku tidak bisa piye. Salah nanti. Wong aku ngalami loh. Aku tidak bisa Inggris itu saya tidak bisa sungguh. Waktu saya terbang ke Brasil, ya gara-gara Agung ini, anakku ini nakal luar biasa. Mau berangkatnya orang dua kok dia nakal bilang, wah bapak berangkat sendiri. Udelmu aku. Aku pokoknya angkat dewe, Inggris tidak bisa.
pergi ke Brasil, mau ketemu siapa? Ndak tahu. Belum pernah ketemu orang nih. Sing ketemu tuh dia. Dan yang diundang tuh saya sama dia. Barebar dok Belanda, andone LLE, dia bilang, "Pak, aku udah jadi berangkat, belum jadi anakku, jadi ngundangnya Bapak. Saya kini pah, aku minum." Nah ini, begini, aku bukan angkat dewek. Lah aku udah bisa kok Pak. Lah tapi gak model gitu toh. Gak tahu, Bapak sembayang lah. Kurang ajar. Aku sembayang Tuhan bilang berangkat, mati kowe. Wes gak isa Inggris, suruh mangkat dewek. Bayangin coba. Perjalanannya 18 jam. Bodol ndak? Aku bilang, Tuhan, aku mau suruh berangkat dewek. Ya. Oke. Nah, aku yang nakal juga, ono nakale. Ndak tak urus-urus. Sengaja hari Jumatnya tak urus. Karena KKR Kamis malam selesai. Jemaat tak urus, Minggu berangkat terbang ke Brasil. Aku bilang gini, Sabtu kan tutup. Jadi waktu cuma sehari. Nyata, aku belum punya apa-apa. Selesai, saya berangkat bawa duit ke kedutaan Brasil. Belum apa-apa. Aku antri tiket. Ketemu orang Indonesia. Bekas penginjil di Brasil 10 tahun. Padahal harapanku kan jangan ketemu siapa-siapa. Jadi nanti nganu tiket ndak bisa ngomong, dia ndak ngerti aku Inggrisku, aku ndak bisa ngomong Indonesia, dia ndak ngerti. Ya tak? Jadi mesti ditolak toh. Tapi kalau Tuhan mau, kowe mau apa? Lah, aku datang situ tuh ada orang Indonesia. Dia bilang, Pak Yusa, loh, kowe kok ngerti aku? Ya ngerti wong kowe itu penginjil terkenal. Terkenal apa? Aku gobloke aku. Terus aku bilang, "Kamu kok di sini ngapain?" "Nggak tahu ya, Pak. Aku ngapain ke sini?" "Loh, kamu ngapain ke?" "Nggak tahu, Pak. Lah aku kok bisa sampai sini?" Lah terus dia bilang, "Lah Bapak ngapain?" "Aku ini diundang orang di Brasil, tapi aku udah ketemu, udah tahu orangnya. Aku udah bisa bahasa Brasil, udah bisa bahasa Inggris. Tapi Tuhan suruh berangkat. Oh, pantesan aku nulung Bapak. Disuruh sini. Wong aku ini tidak ada kepentingan ke sini, ngapain? Aku ini bekas penginjil Brasil, bayang. Kamu di lama sana berapa tahun? 10 tahun. Nah, kenapa kamu pulang? Diusir. Lah saya suruh sana, suruh khotbah. Lah ya diusir tau besini. Wong ini penginjil diusir. Sebab di sana itu 99 Katolik. Jadi kalau kamu mau masuk Brasil, ngomong pendeta atau penginjil, pasti tidak diberi visa. Ngerti enggak? Tuhan itu luar biasa. Makanya gelinding wae, nurut. Nah, terus aku ngomong apa? Wes Pak, kowe tak isiin, nanti aku sing ngomong. Anda cuma teken aja. Ya wes beneran toh. Wes tuh. Ditulis apa? Dokter gigi. Kowe jangan bilang penginjil, kowe bilang dentist. Dihargai. Tapi dek kowe bilang penginjil, no. Oh, jadi langsung masuk itu. Wah, oke. Sudah punya tiket? Belum. Oke, kedutaan kasih kamu tiket. Tuhan itu kalau sudah punya jalan, oh luar biasa. Wes, naik pesawat. Di tengah pesawat haus. Aku bilang, amin ambi Tuhan ini.
Haus, apa makin minum apa ini? Lah aku minta apa ya? Water. Ya tah. Lah ora. Aku minta water ya tah. Tahu datang memang putih. Sak gelas. Tahu bi. Kok enak. Wana, aduh perut. Ternyata vodka. Mati aku. Bilang water. Dungune vodka. Pantesan karena haus tak minumnya kan cepat. Gledek. Lu kok perutku kok panas sih kayak gini? Apa ini? Aku kan belum pernah lihat. Nama vodka yang belum pernah. Dan itu memang putih loh. Ya gak ngerti aku. Ya tak minumnya ora sini blok. Kayak minum air wong water. Tobat. Panas. Tapi aku bilang, ini apa sih Tuhan? Perutku kok jadi panas kayak gini? Jawabannya Tuhan apa? Itu baik. Karena apa? Jadi tidak kedinginan. Nah, Tuhan itu luar biasa. Meskipun enak. Sudah sampai ternyata di Sao Paulo harus pindah pesawat. Terbang 4 jam lagi. Ke namanya ke kota Recife. Wes, lapor aku. Ini piye ini carane lapor piye ya? Pindah kan omongannya kan bahasa Brasil. Piye ini aku. Lah aku wonge nekat wae aku lapor. Nggo bawa tiketnya. I must go to Recife. Terus diminta tiket bagasi karena mau dipindah loh. Hilang. Mateng aku, tiketnya mana? Terus tanyain, where is? Aku hilang tuh apa? Waduh. Aku mau hilang. Wah. Lah, apa yo? Hilang apa yo? Hilang tuh apa? Aku ngerti toh. Aku mau gone. Lah, gak ngerti kok. Lah piye? Ya gone. Aku sampai gini. Gone aku. Akhirnya dia tahu. Dia bilang, you must go. Gate berapa Ya semua mana. Tahu-tahu masuk pesawat berangkat ke Recife. Sampai di sana, lah ya bagasi kurang. Dah ketinggalan toh. Wong tiket hilang. Waduh. Jadi sampai turun terus gini. Tuhan, aku ini nemuin siapa? Bayangin. Wong yang manggil gak tahu. Pantesan Tuhan dibilang berangkat pakai batik. Karena di sana ndak ada orang pakai batik toh, kecuali orang Indonesia. Jadi tidak usah ngomong toh. Tidak usah nyari-nyari. Aku di airport. Aku ini harus apa? Berdirilah di pintu itu. Ya sudah aku ya. Terus ada orang perempuan nyamperi, Pak Yusa, siapa kue? Aku yang manggil kamu. Ternyata dia itu anaknya bekas anaknya wali kota Ambon. Kawin sama orang Belanda. Kerja di Brasil. Ngundang saya. Karena orang Kristen di sana sedikit. Nah, lucu-lucu tuh. Lah terus saya bilang, Pak, bagasimu mana? Gone. Hah?
Hilang di mana? Tiket hilang. Wah, jangan ditinggal Pak. Di sini itu lebih jahat daripada Indonesia. Koper mbok ketinggalan gitu, orang mbok tunggoni, nanti isine habis tinggal kertas koran. Jadi dicuri. Jadi Bapak jangan pulang, nunggu di airport sampai aku. Kita nemuin kepala bagian bagasi, dia hanya ngomong. Ngawur. Tinggal 10 menit tok. Apa? Terus gak belajar disiplin. Nah, jadi aku ditemokno terus dia bilang, "Tolong Pak, ternyata kepala bagian bagasi ini hamba Tuhan. Luar biasa ndak?" Tuhan dia bilang, "Oke, tenang. Namamu siapa? Oke. Tiket nomor sama ini. Oke. Saya yang ngurus. Tunggu lagi 6 jam. Nongkrong. Kok koper datang. Saya pulang. Jalan lagi 2 jam. Aku bilang, ya inilah Tuhan. Ini agung ini jalur tak tutup ini. Habis itu kok sekarang kau ngangkat anak. Angkat anak agung. Ngerti tidak saudara? Hidup dengan Tuhan itu sudah bisa diprediksi. Dan ternyata luar biasa Tuhan. Ngerti tidak? Itu hidup dengan Tuhan itu ya begitu itu. Jadi nak ngalami ngeri sedep. Tapi dewes bar seneng. Ya toh ngeri tapi enak ternyata. Gak bisa Inggris gak apa-apa. Gak bisa ngomong, enggak apa-apa. Ya toh? Minta air, dapetnya vodka. Lah kowe minta vodka orang mungkin toh dikasih segelas. Bayangin. Jadi semua itu fasilitas yang luar biasa. Loh. Minta tiket disediani. Ya toh? Jalanlah dengan Tuhan, rileks saja.